Honda CBR 150 tidak bisa oper gigi. Apa yang terjadi di dalam mesinnya ini? Mari kita cek dan analisa bersama-sama ya besti. Mari kita lepaskan satu persatu untuk baut blok couplingnya ini ya besti. Langsung saja kita tekankan saja stud couplingnya supaya bisa membuka bloknya ini guys. Biarkan olinya turun dengan sendirinya ya besti. Nah, agak sedikit panas ini guys, mesinnya baru datang banget ini motornya, jadi agak sedikit kerepotan ya memegang blok mesinnya ini. Nah, kita pelan-pelan saja kita cabut ya, pelan-pelan sambil digoyang-goyangkan saja bloknya supaya bisa keluar ya besti ya. Dan terlihat, astagfirullah, ada apa ini nyangkut guys ya, ada baut besar ternyata nyangkut di sini. Dan ini tidak ada di dalam mesin ya untuk baut yang mukanya seperti ini baut apa? Seperti baut sok depan ya guys ya. Coba kita lihat, diperdekat ya melihat bautnya. Benar sekali ini baut sok depan sepertinya guys. Di dalam mesin CBR tidak ada baut yang seperti ini ya. Ini ada yang jahil, mungkin dia nyangkut tuh ke olek-olekan operan giginya. Jadi tidak bisa ngoper ini guys motornya. Terlihat itu ujungnya ada yang kemakan ya, semacam kegerus. Jadi nyangkut ke olek-olekan giginya. Oke guys, kita pasangkan saja langsung ya blok couplingnya lagi. Dan tidak ada kendala apapun sih sebenarnya di dalam blok couplingnya, cuman ada baut yang mengganjal tadi. Itu yakin ada yang ngejailin ya, ada yang memasukkan baut seperti itu ke dalam blok couplingnya ini. Jadi lewat tutup oli itu guys memasukkan bautnya tadi guys. Jadi harap berhati-hati ya menyimpan motornya kalau misalkan lagi berkunjung ke rumah saudara atau kemana saja. Jadi harus berhati-hati ya. Barangkali ada orang yang tidak suka sama kita, kan kita nggak tahu ya. Jadi dia beraninya mainnya seperti ini, tidak main langsung ngomong saja sama orangnya. Pecundang guys kalau sistemnya kayak gini, curang ini namanya. Kalau nggak suka bilang aja sama kita ya kan. Masih untung nyangkutnya di operan gigi ini guys. Coba kalau misalkan nyangkutnya di gigi rasio, waduh ambrol banget ini motor guys. Ya wis lah, kita pasangkan lagi aja bautnya satu persatu ya besti ya. Sesudah beres tinggal dipasangkan saja oli dan air radiatornya ya besti. Dijamin operan giginya akan kembali berfungsi ya besti. Dan pekerjaan ini saya tarif 250.000 saja. Murah kalau ongkos segitu mah. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Hati-hati ya, sekali lagi yang punya motor mau jenis apapun dan mau jenis yang gimana pun, tetap berhati-hati dalam penyimpanan pas waktu parkir di rumah orang ya besti. Jangan lupa di share ya agar video ini bermanfaat bagi orang banyak ya besti. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu. Tanjakan jadi lebih mudah ketika kalian melakukan settingan di pakum motor Honda Beat Karbu ini. Simak tutorialnya sampai selesai agar kalian tidak gagal paham ya besti. Jadi keluhan di motor Honda Beat Karbu ini ketika dipakai boncengan, dipakai ke jalan yang nanjak seperti tidak mau naik ya, ngempos gitu guys. Di jalan rata juga terasa ngempos ya ketika pertama kali jalan. Langkah pertama kita cek di bagian pakumnya dulu ya. Dan ini pakumnya sudah diganti lokal. Nah, jadi cara mengatasinya adalah ketika sudah memakai vakum lokal seperti ini, kita perbesar ya untuk lubang yang ini, yang di bawah yang ini yang kecil nih. Kan ini kurang besar ya, kalau bawaannya itu besar, kita lubangi ya, diperbesar saja lubang yang dekat jarum vakumnya ini ya besti. Jadi hasilnya seperti ini, jangan terlalu besar ya untuk pelubangannya. Cukup diameter 2 mili saja, menggunakan mata bor 2 mili ya diameternya guys. Kalau terlalu besar nanti ngempos juga tidak akan enak maksimal guys hasilnya. Dijamin dengan cara ini motor Beat Karbu kalian pasti responsif ketika awalan gasnya maupun di RPM tengah sampai atasnya. Di tanjakan juga dijamin jos pokoknya mah guys. Langsung saja kita pasangkan lagi ke karburatornya. Kita pasangkan penutupnya seperti ini. Lalu ada 2 buah baut kecil-kecil dipasangkan juga ya besti. Jangan sampai hilang, hati-hati kalau penyimpanannya harus di satu
wadah ya penyimpanannya guys. Alangkah lebih baiknya kita cek juga di bagian blok CVT-nya. Dikhawatirkan ada yang rungkat ya, maupun roller atau kampas gandanya atau part-part yang lainnya. Kita cek ya, kita buka baut blok CVT-nya satu persatu, lalu kita lepaskan bloknya dan kita cek ya di bagian kampas gandanya terlebih dahulu ya besti. Untuk kampas ganda kelihatannya ini baru ya guys. Kita buka di bagian rollernya, kita cek juga ya, takutnya udah rungkat. Nah, kita lepaskan panbelnya seperti ini, kita cek dan ternyata aman ya untuk part CVT-nya guys, gak ada yang rungkat. Sedikit perubahan di CVT, saya tambah ring slip satu ya supaya lebih jengat-jengat aja sedikit untuk RPM bawahnya guys. Kita rakit saja langsung satu persatu ya, panbel kita pasangkan, kipas besi juga kita pasangkan kembali ya bosku. Lalu ada gigi engkol dan ring satu dan mur, dua-duanya kita pasangkan kembali ya guys. Tinggal dikencangkan saja menggunakan impact ya. Lalu pulley sliding kita pasangkan kembali ke awalnya. Kita masukkan seperti ini, mudah guys. Pasangkan mangkok kampas ganda beserta ring dan mur 19-nya yang rata menghadap ke dalam untuk murnya guys. Tinggal dikencangkan menggunakan impact juga. Tinggal dipasangkan saja untuk blok CVT-nya dan bautnya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kita pasangkan satu persatu lalu kita kencangkan menggunakan kunci T8. Dan tentunya pekerjaan ini sudah selesai. Apabila bermanfaat silahkan di-share ya ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa melakukan servis Honda Beat Karbus seperti ini.